Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas aplikasi turunan trigonometri. Yang pertama adalah mencari titik stasioner. Nah, sebelum mencari titik stasioner, kita harus tahu dulu apa sih titik stasioner itu. Titik stasioner adalah titik di mana fungsi itu berhenti, naik, atau turun. Nah, ketika fungsi itu naik, dia berhenti di satu titik. Nah, itu yang disebut titik stasioner. Begitu juga ketika dia turun. Ketika dia turun, dia berhenti di satu titik. Nah, itulah yang disebut titik stasioner. Nah, cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus F aksen. F aksen atau turunan dari si Fx itu kita harus ubah menjadi sama dengan 0. Nah, maka itulah didapat nilai X-nya. Ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu jika diketahui suatu fungsi fx. Contoh yang pertama. Jika kita diketahui suatu fx sama dengan 2 sin x, tentukan titik stasioner fungsi tersebut pada interval 0 sampai 360 derajat. Maka cara mencarinya kita buat menjadi f aksen x sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa jika Fx sama dengan 2 sin X, maka jika kita turunkan hasilnya menjadi 2 cos X. 2 cos X sama dengan 0. Nah, 2 ini dipindah ruas jadi cos X sama dengan 0 per 2 yang hasilnya tetap 0. Setelah itu kita gunakan cara mencari fungsi trigonometri yaitu cos dari X sama dengan cos berapa yang hasilnya 0. Didapat 90 derajat. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari cos X itu memiliki dua cara. Cara yang pertama, ketika X-nya sama dengan 90 derajat plus K dikali 360 derajat, maka hasilnya sama dengan K-nya kita ubah menjadi 0, yaitu 90 derajat. Kalau 1 lebih dari 360, kita perhatikan interval ini jangan sampai kurang atau melebihi interval. Jika kurang atau melebihi, itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, ternyata untuk untuk cara yang pertama, dia memiliki satu himpunan penyelesaian. Nah, kita sekarang mencari dengan cara yang kedua, yaitu X sama dengan, ini ditandai seperti ini. X yang kedua yaitu X sama dengan 90 derajat. Ya, 90 derajat dinegatifkan. Min 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jika kita memilih K-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya min 90. Dan itu tidak memenuhi interval ini. Sedangkan interval ini di antara 0 sampai 360 derajat.
maka kita ambil K-nya sama dengan 1. Jadi kalau K-nya sama dengan 1, hasilnya akan menjadi 90 atau 360 dikurang 90, yaitu hasilnya 270. Kalau K-nya 2, maka dia akan lebih dari interval. Maka didapat X1 dan X2-nya yaitu 90 dan 270. Jadi X-nya sama dengan 90 derajat dan X sama dengan X sama dengan 270 derajat. Seperti itu. Nah, ini sudah cukup untuk mencari titik stasioner. Selanjutnya yaitu menentukan interval fungsi pada atau jenis-jenis stasioner pada suatu fungsi trigonometri ya. Jenis-jenisnya itu ada 2 macam, yaitu fungsi itu bisa fungsi naik. Kita tulis dulu. Yang kedua yaitu menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Yaitu ada 2, yaitu fungsi naik dan fungsi turun ya. Nah, kita harus buat syarat dulu. Syarat fungsi itu naik yaitu f aksen x-nya harus lebih dari 0. Nah, sedangkan syarat fungsi itu turun, maka kebalikannya, f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh yang tadi. Karena yang tadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya yaitu 90 dan 270, kita buat langsung, di sini langsung contoh soal deh. Walaupun contoh soalnya lanjutan dari yang tadi, kita buat suatu garis bantu, garis bilangan, yaitu X-nya 90 derajat dan 270 derajat. Nah, setelah itu, di sini ada 3 area. Area yang pertama yang kurang dari 90 derajat. Taruhlah di sini 0. Dan di sini 360 derajat. Karena intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kita memiliki 3 area, atau bisa saya garis seperti ini. Area yang kurang dari 90 derajat, area yang di antara 90 derajat sampai 270 derajat, dan area yang di atas 270 derajat. Nah, kita cari untuk X yang kurang dari 90 derajat. Kita ambil sembarang nilai X-nya. Saya akan ambil X sama dengan 30 derajat. Yang kurang dari 90 derajat saya ambil 30 derajat. Maka F aksen X-nya, F aksen X itu kan tadi hasilnya adalah 2 cos X. Nah, karena X-nya sama dengan 30, maka kita buat F30 sama dengan 2 cos 30 derajat. Sama dengan cos 30 adalah setengah. Maka 2 dikali setengah
sama dengan, ini bisa dicoret, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, karena 1 itu bernilai lebih dari 0 atau positif, maka fungsi dia naik. Nah, bisa kita buat seperti ini. Fungsinya akan naik. Seperti itu. Nah, dia fungsinya akan naik. Saya kasih panah deh. Nah, selanjutnya kita ambil yang di antara 90 sampai 270 derajat. Kita ambil X-nya sama dengan 120 deh. Terserah ini berapapun. Silahkan dicoba kalau dirasa kurang begitu percaya. Silahkan dicoba untuk sudut-sudut lain. Maka hasil F aksen X-nya, F aksen X-nya kan tadi 2 cos X. Maka F aksen 120 sama dengan 2 cos 120 derajat. Kita tahu bahwa cos 120 itu di kuadran 2 yaitu negatif ya. Negatif setengah. Maka hasilnya ini bisa dicoret sama dengan min 1. Nah, karena min 1 itu kurang dari 0, maka dia fungsinya turun. Oh, di sini boleh ditulis deh. Fungsi naik. Di sini fungsi turun. Nah, kalau fungsinya turun, berarti ke bawah. Boleh di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari area yang terakhir, yaitu area yang di atas atau lebih dari 270 derajat. Kita ambil nilai X-nya, misalkan 300. Maka hasilnya F aksen 300 ya langsung. F aksen dari 300 sama dengan 2 cos 300 derajat. Nah, 2 dikali cos 300. Cos 300 itu sama aja dengan cos 30 ya. Jadi dia setengah. Karena cos di kuadran 4 dia 300, maka positif dia. Hasilnya setengah. Coret-coret sama dengan 1. Sama aja ini fungsinya naik karena lebih dari 0. Maka fungsi dia akan naik. Nah, seperti itu. Oh, ternyata ini bukan menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Ini adalah mencari interval fungsi naik dan fungsi turun atau jenis titik stasioner. Saya ubah ya. Ini bisa kita ubah. Ini bukan menentukan nilai dan jenis titik stasioner, yaitu mencari interval atau menentukan interval naik atau turun ya fungsinya. Fungsi naik dan turun. Berarti kesimpulannya dia fungsi ini, fungsi fx sama dengan 2 sin x itu dia naik ketika berinterval 0 sampai 90 derajat, lalu turun lagi di antara 90 sampai 270, lalu dia naik lagi dari 270 sampai 360 derajat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Yang ketiga ya. Menentukan nilai stasioner dan jenisnya.
Jenis-jenis nilai stasioner itu ada yang disebut nilai maksimum. Yang pertama, nilai maksimum ketika dia f aksen x-nya sama dengan 0 dan f aksen 2 kali atau turunan yang keduanya itu kurang dari 0. Nah, ini yang disebut nilai maksimum. Ketika f aksen satu kali f aksen satu kalinya sama dengan 0 dan f aksen 2 kalinya atau diturunkan sebanyak 2 kali. Jadi penurunan 2 kali itu adalah ketika kita sudah menurunkan suatu fungsi diturunkan lagi. Nah, itu adalah f aksen 2 kali atau turunan keduanya dari fungsi tersebut. Nah, ini ketika maksimum. Nah, ada lagi yang kedua yaitu nilai minimum. Nilai minimum yaitu f aksen x-nya sama dengan 0 juga dan f aksen 2 kali x atau turunan keduanya yaitu lebih dari 0. Dia memiliki nilai minimum. Atau dia kalau memiliki nilai maksimum, dia memiliki karakter cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Lalu kalau nilai minimum dia cekung ke atas. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu bisa disebut dengan nilai belok. Nilai belok atau titik belok ya. Fx sama dengan 0 dan f aksen x-nya, f aksen 2 kali atau turunan yang keduanya adalah ketika dia sama dengan 0. Dia disebut titik nilai stasionernya bernilai belok. Artinya bernilai belok itu ketika si grafik fungsi itu naik, dia diam, stasioner kan diam ya, atau berhenti, dia naik, setelah naik dia naik lagi, tetapi dengan kecekungan yang berbeda. Misalkan begini, untuk nilai belok, grafiknya adalah misalkan kita punya grafik terbuka ke bawah, lalu terbuka ke atas. Tapi dia masih naik gitu loh. Masih naik. Nggak turun. Nah, itu yang disebut titik belok di sini nih. Di sini disebut titik belok. Nah, itu jenisnya ada 3. Maksimum, minimum, dan belok. Nah, contoh soal tadi, bagaimana kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum atau nilai belok. Nah, contoh soal yang tadi, kan fx-nya sama dengan 2 sin x. Nah, sedangkan f aksen x-nya sama dengan 2 cos x. F aksen 2 kalinya atau turunan yang keduanya, si F aksen ini diturunkan lagi. Turunan dari cos adalah min sin. Maka hasilnya sama dengan min 2 dikali sin x. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di sini untuk mencari F aksen x itu atau F aksen x 2 kali, untuk mencari jenis titik stasioner itu, kita substitusikan nilai x yang sudah didapat ketika f aksen x sama dengan 0. Sedangkan kita dapatkan f aksen x sama dengan 0 itu adalah x-nya sama dengan 30 dan 270. Nah, kita cari dulu yang x sama dengan 30. Maka f aksen 2 kali dari 30 derajat. 90 derajat. Saya hapus biar lebih rapi ya.
dia 90 derajat. Maka sama dengan min 2 ya. Min 2 dikali sin 90 derajat. Sama dengan min 2 dikali hasil dari sin 90 adalah 1. Maka hasilnya sama dengan min 2. Nah, karena dia kurang dari 0, maka dia memiliki sifat atau jenis nilai maksimum. Atau dia cekung ke bawah. Nah, sedangkan jika X-nya sama dengan 270 derajat, maka F aksen 2 kali dari 270 derajat sama dengan min 2 dikali sin dari 270 derajat. Sama dengan min 2 dikali sin 270 itu di kuadran 3 jadi min 1 ya. Maka hasilnya 2. Nah, karena dia, saya lupa menuliskan ini kurang dari 0. Nah, kalau ini lebih dari 0, berarti dia memiliki jenis nilai min atau cekung ke atas ya. Seperti itu.